Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial program Tegal Berhenti Merokok. Teman-teman, hari ini share materi tentang pengalaman saya mengisi tentang sebuah acara sosialisasi tentang rokok. Di situ ada sesi tanya jawab. Ada salah satu penanya dari pelajar SMA yang menanyakan, "Pak Johan, saya pernah mendengar quotes dari Presiden Soekarno, Presiden RI yang pertama, yaitu saya lebih senang pemuda yang merokok dan minum kopi yang berdiskusi tentang bangsa ini daripada pemuda yang kutu buku yang hanya memikirkan diri sendiri." Lah itu bagaimana, Pak? Nah, jadi gini. Kita itu kalau dalam membuat acuan, kita memiliki acuan menetapkan seseorang ini menjadi idola kita, acuan, benchmark atau tolak ukur atau sebuah contoh bagaimana sih idealnya seorang laki-laki atau seorang manusia hidup itu seperti apa. Kita tuh harus milah-milih ya Mas ya. Kalau kita menyukai seseorang misalkan, karena saya juga pernah nih mengidolakan seseorang, orang kesehatan, ternyata di balik itu ada perilaku yang sungguh-sungguh mengecewakan saya. Akhirnya saya kecewa sendiri lah. Itu pengalaman saya, ini juga akhirnya membuat saya menyimpulkan bahwa kalau menyukai seseorang itu kita tidak bisa 100%. Anda akan kecewa kalau Anda menyukai dia 100%, segala tindak tanduknya, segala perilakunya, sikapnya, apapun yang dia kerjakan, apapun dia katakan, kita benarkan 100%. Karena dia manusia biasa. Kalau kita seperti itu, nah ini siap-siap kecewa aja. Yang namanya manusia biasa ya mungkin saja ada sisi kehidupan yang lain yang mungkin tidak kita sukai. Tetapi selama ini kita tidak melihatnya. Yang namanya orang biasa itu mungkin ada beberapa perilaku yang tidak sejalan dengan kita, tidak sepaham dengan kita. Maka kalau kita suka pada seseorang, pada perilaku atau sikapnya atau sisi kehidupannya tertentu, maka ya kita ambil saja yang baik. Yang tidak baik jangan kita ambil, seperti itu. Nah, kita misalkan ngefans sama Soekarno. Oke, itu luar biasa, proklamator, pejuang dan sebagainya. Apakah segala sesuatu yang dia katakan pasti kita setujui? Ya belum tentu, ya kan? Nanti kalau misalkan Anda membenarkan 100% tingkah lakunya, perilakunya, misalkan dia punya istri banyak, apa iya Anda mau punya istri banyak juga, ya kan? Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Kita ngefans pada seseorang, pada nabi saja. Kita itu kadang harus cermat, apa sih segi yang nampak, yang eksistensial, apa yang esensial, ya kan? Kadang perilaku nabi, perilaku orang suci begini, belum tentu kita melihat eksistensialnya itu, apa yang nampak itu adalah sesuatu yang ingin disampaikan. Ada juga sebuah makna yang dibalik itu yang lebih esensial, itulah makna yang harusnya kita ambil seperti itu. Nah, apalagi orang biasa bukan nabi, ya kan? Tentunya kita juga harus hati-hati, harus memilah-milih mana sih perilaku yang bisa kita ambil contoh, mana sih yang tidak perlu kita ambil contoh. Mana sih pendapat yang harus kita benarkan, mana yang tidak, ya. Mana sih yang harus kita telan mentah-mentah secara eksplisit, mana sih yang kita harus mencari makna di balik itu yang lebih esensial dan sebagainya. Nah, perkataan Soekarno misalkan, dia lebih senang pemuda yang merokok dan minum kopi yang berdiskusi tentang bangsa ini dibandingkan dengan pemuda kutu buku yang hanya memikirkan diri sendiri. Nah, ini kan kalau segi eksistensialnya adalah merokok, minum kopi, ya, dan kutu buku. Itu yang nampak. Tetapi coba lihat esensinya itu apa. Yang sedang dia perhatikan adalah yang peduli dengan bangsa, yang memikirkan bangsa ini, yang berdiskusi tentang bangsa ini, artinya kepedulian sosialnya. Nah, dibandingkan dengan yang memikirkan diri sendiri, yang egois. Jadi ini altruisme versus egoisme. Nah, itu kan esensinya, yang diperhatikan itunya, bukan sisi eksistensialnya yang merokok, ngopi, yang kutu buku dan sebagainya, bukan itu. Jadi kita tangkap esensinya dong, Mas. Ya kan? Ada sesuatu yang lebih penting daripada itu, yang perlu diperhatikan adalah itunya. Bukan berarti kita harus merokok dan merokok itu lebih baik, merokok dan minum kopi itu lebih baik daripada kutu buku, bukan seperti itu kesimpulannya. Jadi kita harus pintar memilah-milih nih, seperti itu, ya. Jadi gitu. Yang pertama, kalau ngefans pada seseorang itu jangan telan mentah-mentah. Jangan kita suka 100% segala sesuatu yang dia lakukan, yang perkataan dan sikap dia 100%. Kita harus memilah-milih. Yang kedua, kalau ada seseorang ngomong apa, kita pelajari dulu nih. Ini esensinya mana, arahnya mana, yang ditekankan itu apa, yang dianggap penting itu apanya, yang jadi fokusnya itu apanya, apakah eksistensialismenya, apa esensinya, seperti itu, ya. Jadi dipilah-pilih seperti itu. Saya sendiri bisa berubah yang tadinya merokok menjadi tidak perokok, tidak merokok lagi. Itu artinya ada perubahan perilaku. Saya bisa merubah perilaku karena apa? Karena saya mengganti benchmark atau acuannya, Mas. Dulu saya karena anak band, saya bergaul dengan anak band juga. Saya juga memiliki bagaimana sih ideal manusia, idealnya laki-laki
yang seperti apa sih? Nah, karena dulu anak band ya otomatis idealnya saya adalah anak band yang keren adalah ya yang rocker ya kan, yang memiliki skill bernyanyi yang luar biasa, yang keren, yang merokok, yang alkoholik dan sebagainya seperti itu. Karena dulu saya anak band, meskipun sekarang juga saya masih anak band, tetapi dulu benchmark saya memang seperti itu. Jadi yang dianggap keren adalah vokalis yang merokok, yang cool seperti itu ya kan. Nah, tapi begitu saya ingin mengubah diri saya, mengubah perilaku saya, kayaknya ada tuntutan saya harus mengubah benchmark deh, ya kan? Bukan lagi seorang penyanyi, perokok, yang cool ya kan, yang mungkin cuek kepada orang lain dan sebagainya. Lah kayaknya saya harus mengubah benchmark deh untuk bisa mengubah perilaku saya. Nah akhirnya secara sadar saya ubah benchmark saya. Yang namanya laki-laki bertanggung jawab, yang laki-laki keren itu adalah laki yang bertanggung jawab, yang memiliki kepedulian kepada keluarga, anak istri, orang tua di rumah dan sebagainya, kepada teman dan sebagainya, yang mengerjakan tugasnya, tupoksinya, tanggung jawabnya secara tanggung jawab dan sampai selesai. Itu laki-laki benchmark saya yang saya sebagai acuan saya hidup saya sekarang adalah yang seperti itu. Jadi jika Anda perokok, ingin berhenti merokok, ingin mengubah perilaku, coba benchmarkmu ganti dulu coba. Siapa tahu Anda tidak bisa berhenti merokok, siapa tahu Anda tidak mengubah perilaku Anda, berat rasanya gara-gara benchmarkmu tetap acuanmu yang dianggap idola, yang dianggap laki-laki sejati itu seperti apa, jangan-jangan itu yang memengaruhi hidup Anda. Bagaimana Anda berat mengubah perilaku gara-gara Anda masih terpancang benchmark itu seperti apa. Yang namanya benchmark, yang namanya acuan, idola, ideal laki-laki seperti apa, atau ideal manusia hidup seperti apa. Kita itu menokohkan dia, kita menganggap dia sempurna, mengidolakan dia, dan kita nyatanya dalam praktek sehari-hari dan dalam lingkup sebuah psikologi kita, ini tuh kita selalu memodel. Faktanya seperti itu. Kita memodeling, kita mencoba meniru perilakunya, gayanya, gaya bicaranya, gaya berjalannya, gaya sikap tubuhnya, bahasa tubuhnya, sikap dia dalam menghadapi orang, cueknya seperti apa juga. Kadang kita seperti itu, kita memengaruhi hidup kita seperti itu. Jadi kita selalu memodel benchmark kita. Lah bagaimana perilaku Anda akan berubah kalau Anda memodel orang yang salah? Kalau Anda memiliki idola yang salah, Anda selalu memodel dia nih. Kita mencoba untuk merasakan apa yang idola kita rasakan. Kita mencoba memikirkan dengan gaya pola pikir seperti idola kita seperti apa. Kan seperti itu. Nah termasuk saya bicara seperti ini, Anda pikir saya nggak memodel seseorang? Saya memodel mas. Kalau saya tidak mengubah benchmark saya, orang yang bisa berbicara dengan lancar sampai bermenit-menit itu seperti apa, ya saya nggak mungkin bisa ngomong seperti ini mas. Coba lihat Anda video-video Bagus Johan Maulana itu kan sudah 1 tahun lebih ya kan, itu pun mengalami perubahan. Bagaimana saya kemampuan bicara yang tadinya durasi pendek menjadi panjang, bagaimana cara saya mengulas permasalahan, bagaimana cara sistematika saya beropini dan sebagainya, itu terus mengalami pengembangan, perubahan lebih baik lagi. Karena apa? Karena saya selalu memperbaharui benchmark saya. Kalau saya tidak punya acuan, saya nggak mungkin bisa ngomong seperti ini. Jadi saya, karena ada guru pinsi saya dan gaya bicaranya luar biasa baik, saya memodel dia. Saya mencoba memikirkan apa yang dia pikirkan, saya mencoba bersikap seperti dia, saya mencoba merasakan apa yang dia rasakan saat berbicara, saya mencoba menjadi dia itu seperti apa sih, apa yang dia pikirkan, yang rasakan, ya kan, dalam mengulas sebuah permasalahan hidup ini seperti apa, bicara seperti apa, sistematikanya saya ambil pola-pola bicaranya seperti apa. Jadilah diri saya yang sekarang sanggup bicara di depan kamera sampai 10 menit lebih, gitu loh. Jadi untuk bisa berbicara aja saya perlu memodel seseorang. Benchmarknya apa? Acuannya siapa? Nah termasuk dalam perilaku merokok. Saya berhenti merokok karena saya mengubah benchmark saya. Yang tadinya yang disebut keren adalah perokok, saya ganti. Yang namanya laki-laki keren itu adalah orang yang bertanggung jawab. Secara finansial bisa menafkahi keluarga, bisa menanggung kebutuhan sehari-hari, menyediakan makanan yang layak, menyediakan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya, sayang kepada istri, setia, nggak selingkuh dan sebagainya. Itu laki-laki sejati menurut saya detik ini. Jadi kalau Anda mengidolakan seorang yang belgedes, masa depannya madesu, nggak karuan, pengangguran, yang penting cool, merokok, cuek kepada orang lain, hati-hati mas, jangan-jangan itu yang mengakibatkan Anda berat sekali untuk mengubah perilaku. Gitu loh. Jadi ngapain mengidolakan seseorang yang seperti itu? Umbrus, uprut, belampak kempus, kutu kupret. Ganti mas idolanya mas jika perlu. Ya, itu adalah salah satu kunci kesuksesan kita mengubah perilaku atau bahkan meningkatkan skill seperti skill bicara apa yang saya sampaikan seperti ini.
Jadi bisa mengubah skill, pengetahuan, cara berpikir, sikap, perilaku dan sebagainya gara-gara hanya mengganti benchmark, Mas. Ini sangat vital dan ini sangat penting. Oke, jadi Soekarno ngomong apa? Nah, Anda membenchmarkkan dia apa enggak? Dia sebagai idola apa tidak? Nah, kalau sebagai idola itu oke, tapi dalam hal apa dulu? Kalau misalkan kemampuan orasinya, ketegasannya dalam mengambil keputusan, itu oke, silahkan ambil itunya, Mas. Yang baik-baik saja. Tapi kalau misalkan dia merokok, ya jangan tiru dia merokoknya, Mas. Kalau misalkan dia istrinya banyak, ya nggak usah ditiru, nggak apa-apa, Mas, nggak wajib, Mas, gitu ya. Jadi Anda orang dewasa, Anda bisa memilah-milih benchmarknya mana, dari benchmark itu perilaku mana, sikap mana yang perlu diambil, mana yang tidak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.